Wait, no! Requesting immediate help. Come on, hit it! Watch it, he come through third! Di awal film, kita akan diperlihatkan dua penjahat yang sedang melakukan kejar-kejaran. Salah satu dari mereka telah tertabrak dari puing-puing bangunan, saling menodongkan senjata untuk merebut sesuatu yang ada di dalam mobil. Tiba-tiba saja temannya langsung datang dan adu tembak pun terjadi. What the fuck is this? Down! I'm out! Stay there! Singkat cerita, mereka semua pun langsung bubar ketika mendengar sirene polisi. 25 kg narkotika telah didapatkan oleh dua orang tersebut. Diduga mereka adalah polisi korup yang telah membawa narkotika untuk bisa dimanfaatkan. Maka disinilah film pun baru dimulai. Keesokan harinya, Departemen Kepolisian pun langsung sibuk karena ada sebuah kasus semalam baku tembak yang tak bisa dihindarkan. Seorang wanita yang baru saja dipanggil oleh atasannya untuk bisa mendapatkan informasi, namun sayang sekali rencananya telah diambil. Ialah yang bernama Jennifer Bryant, seorang wanita yang telah mendapatkan sebuah kasus, tetapi kasusnya tidak pernah bisa terselesaikan. Tetapi Jennifer mengatakan kepada atasannya, dia akan memecahkan semua kasus, termasuk para polisi korup. So can I go do my job, or do you want to keep talking bullshit? I'm on my way. Singkat cerita, akhirnya seluruh para kepolisian dan para detektif pun langsung datang ke TKP. Kita akan diperlihatkan dua negro yang telah terlibat kejadian semalam. Dia yang bernama Vincent Dowens, seorang laki-laki dari Departemen Kepolisian yang akan mengamankan seluruh barang bukti, termasuk selongsong peluru. Dan dia dikagetkan oleh Jennifer. Looking for this? This is Dallas homicide. Jennifer Bryant. Ketika Jennifer bertemu dengan Vincent, dia pun melihat gerak-gerik Vincent yang sangat mencurigakan. Karena dari atasan, dia tidak ditugaskan untuk datang ke TKP, tetapi dia malah datang ke tempat ini untuk mencari semua barang bukti. Dan disinilah Jennifer pun membuat sebuah kecurigaan yang sangat besar terhadap Vincent. Yeah, I love it. Selang beberapa lama kemudian, Vincent langsung datang ke rumah sakit untuk menemui mantan istrinya. Dialah yang bernama Donna, mengatakan kepada Vincent sebagai mantan suaminya untuk bisa menjemput anaknya karena dia akan melakukan pertandingan. Melihat ada jari cincin yang baru di tangan Donna, membuat Vincent pun sangatlah cemburu karena Donna sekarang sudah kawin lagi.
p.m. Bye, baby. Kemudian Vincent langsung membawa anaknya yang tercinta, dialah yang bernama Thomas, untuk bisa mengantarkan pertandingan sepak bola dari antar sekolah sambil dia melakukan cerita-cerita tentang masa lalu. Vincent langsung digerutu oleh anaknya karena dia tidak pernah kembali selama 2 tahun lamanya. Entah apa yang dia lakukan. Selang beberapa lama kemudian, setelah perbincangan yang sangat panas, akhirnya mereka berdua pun telah mereda. Diam di lampu merah, di mana Thomas telah menggeledah beberapa dashboard mobil, mendapatkan sebuah senjata milik Vincent sambil berlaga seperti layaknya polisi. Namun tanpa sadar, para pembunuh telah datang. Sungguh tanpa diduga, di mana Thomas telah diculik oleh seseorang dan mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang tersebut mengatakan bahwa narkotika 25 kg yang telah diculiknya beberapa waktu yang lalu harus dikembalikan, dan ini adalah sebuah ancaman yang serius dari seorang bos mafia yang bernama Stan Rubino. Ia harus bertemu dalam sebuah gedung yang sudah ditentukan dan harus membawa serbuk narkoboy tersebut dengan kurun waktu hanya 3 jam saja. Singkat cerita, akhirnya Vincent pun langsung datang ke kantor polisi karena dia sekarang terluka parah di bagian perutnya karena telah ditusuk oleh beberapa orang ketika kejadian di lampu merah. Dia yang sudah terluka parah membawa beberapa perban untuk bisa disumbat supaya lukanya tidak bertambah parah. Kemudian temannya yang telah melakukan perampokan, sesama polisi yang bernama Sean Cash, mengatakan kepada dirinya supaya bisa membawa tas yang berisi 25 kg narkoboy. What they doing? I need that. Man, I fix it. Calm down. Kemudian setelah perbincangan yang sangat panas bersama Shane, akhirnya Vincent telah mendapatkan satu tas narkoboy tersebut akan dibawa kepada Stan Rubino. Namun tanpa sadar, di mana Vincent telah diikuti oleh seseorang dari belakang, dan dia akan menuju ke suatu tempat yang bernama Kasino Luxus. Singkat waktu setelah mereka datang ke sebuah parkiran, ternyata yang mengikutinya adalah seorang polisi wanita detektif. Dialah yang bernama Jennifer, yang sekarang sudah berada di suatu tempat melihat apa yang dilakukan oleh Vincent membawa sebuah tas berisi besar. Jennifer yang terus saja menguntit dari belakang untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Vincent. Dari kejauhan, Vincent masuk dalam sebuah toilet. Dia pun terus saja pelangap-longo dan memasukkan beberapa narkotika ke dalam sebuah kresek, dimasukkan ke dalam sebuah kabin untuk bisa disembunyikan di atas toilet, sehingga dia pun membagi 2 serbuk narkoboy tersebut. Namun sayang sekali tanpa disadari oleh Vincent, semuanya telah diikuti oleh Jennifer, sehingga dia telah mengetahui apa yang telah disembunyikan di atas toilet tersebut. Police. There was a man in here a few minutes. What are you doing? Sangat sial sekali. Akhirnya Jennifer telah menggeledah. Ada satu senjata termasuk juga sekantong kresek berisi narkoboy yang sangat banyak sekali. Dan sekarang Jennifer telah menduga bahwa Vincent adalah polisi korup yang telah bekerja sama dengan Stan Rubino. Namun di sisi lain, kita melihat Vincent yang sudah berada di kantornya Stan Rubino untuk bisa melakukan pertukaran, di mana Rubino langsung pertanyakan tentang narkoboy 25 kg yang telah dibajak beberapa waktu yang lalu dan akan melakukan pertukaran bersama anak tercinta sambil menodongkan senjata. Namun Vincent mengatakan kepada Rubino bahwa dia akan membawa setengahnya terlebih dahulu, setengahnya masih saja disembunyikan dengan satu syarat, harus bisa membebaskan anaknya. Singkat cerita, sepakatan pun telah terjadi. Thanks. 10 minutes. Where am I going? Shower. Namun sangat disayangkan sekali tanpa disadari oleh Vincent karena Jennifer telah membawa sekantong kresek berisi narkoboy untuk bisa diamankan. Sampai suatu ketika dia pun langsung menghubungi seorang laki-laki yang bernama Denison
untuk bisa datang ke sebuah klub luksus karena dia telah mendapatkan sebuah barang bukti. Ternyata memang betul Vincent adalah polisi korup dan dia harus datang ke tempat ini untuk membantunya. Singkat cerita, akhirnya dia pun langsung bergegas. Kembali lagi kepada Vincent dan Rubino. Dia akan membawa sisa dari narkoboy. Namun tiba-tiba saja seorang bos mafia besar telah datang ke luksus untuk mengambil narkoboy pesanan dari Rubino. Mereka pun telah bertemu. Sayang sekali, ini adalah pertemuan para bos mafia yang sangat handal. Ketika Vincent datang ke toilet untuk bisa mengambil sisa-sisa narkoboynya, penjaga toilet pun langsung mengatakan kepada Vincent, barangnya sudah diambil oleh polisi wanita. You take this. I need you. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Stan Rubino yang sekarang ditagih janji oleh bos mafia besar. Dialah yang bernama Rob Novak. Mengatakan kepada Stan untuk mengambil pesanannya narkoboy senilai 25 kg. Tetapi Rubino terus saja mengulur waktu karena di mana Vincent sedang membawa. Tetapi dia tidak mau menunggu. But sure, let's go to your office. Stanley. Selang beberapa lama kemudian, ketika bos besar Rob Novak mengatakan kepada Stan dia sudah lama menunggu, sehingga dia pun mengatakan dan habis kesabarannya untuk bisa membawa narkoboy tersebut di hadapan mata kepala sendiri. Kalau tidak, dia akan mengacak-ngacak klub luksus sesuai dengan perjanjiannya. Dan ini adalah sebuah ancaman yang serius. And we lose an entire 25K. Then you became obligated. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Jennifer yang berada di ruangan spa. Dia mengatakan kepada resepsionis bahwa sebenarnya dia adalah polisi, meminta dan menyewa sebuah loker untuk menyembunyikan satu kantong kresek besar berisi narkoboy supaya bisa diamankan. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Vincent yang sedang kebingungan di manakah barang narkoboy tersebut. Untuk bisa meyakinkan semua orang, akhirnya Vincent pun telah membadak sebuah baju, jas, dan kemeja supaya bisa bertemu dengan Stan Rubino secara resmi. Kemudian dia pun langsung datang ke sebuah dapur untuk bisa mengantongi beberapa bubuk gula yang telah diduga bahwa itu adalah narkoboy. Tetapi bukan hanya itu saja, beberapa kilo gula yang telah dimasukkan ke dalam tas dan resletingnya telah dibobol supaya tidak bisa dibuka. Sehingga ini adalah rencana untuk bisa mengelabui semua bos mafia. Took you so long. This is Vincent Downs. This is the man who's got your product. It's not a cops downstairs. Ketika perbincangan semakin panas, di mana Vincent mengatakan kepada semua para bos mafia untuk segera pergi dari tempat ini karena seluruh para kepolisian yang ada di Vegas telah datang ke tempat ini untuk melakukan pemeriksaan. Semua orang telah terduga bahwa kita semua adalah tersangka, sehingga di mana Rob Novak langsung pergi dari tempat ini melalui pintu belakang yang telah disediakan oleh Stan Rubino. Sehingga mereka pun telah selesai melakukan transaksi tanpa sadar bahwa itu hanyalah serbuk gula yang telah dimanipulasi. Namun ketika Rob Novak akan pergi, dia pun telah mengetahuinya, sehingga dia pun marah besar. Stop the fucking car. Call everyone. I want everyone here in 10 minutes. Singkat cerita, akhirnya Thomas dan Vincent pun telah ditemukan dan mereka berdua telah bebas untuk pergi dari tempat ini sesuai dengan perjanjian dengan Stan Rubino. Namun tiba-tiba saja Rob Novak dengan marah besar mengatakan kepada Rubino bahwa dia telah mempermainkannya. Serbuk narkoboy yang berada dalam tas itu adalah bukan barang asli, tetapi diganti dengan gula. Sehingga mereka pun langsung mengatakan dan menyuruh semua para konco-konconya untuk menangkap Vincent. Come on.
Situasi pun semakin genting, di mana Vincent bersama anaknya sekarang menjadi buronan akan pergi dari tempat ini. Yang jelas mereka semua tidak akan pernah dibiarkan untuk keluar, karena seluruh para konco-konconya Rob Novak dan Stan Rubino akan memburu Vincent sampai ujung dunia. Kemudian di tengah-tengah kelap kelipnya gemerlap dunia malam. Semua orang sedang jingkrak-jingkrak, sehingga Vincent pun telah membawa anaknya di tengah-tengah goyang dumang. Sayang sekali di tengah-tengah kerumunan banyak orang, tiba-tiba saja Thomas telah tertangkap, diterungkan senjata, dan dia harus menurut untuk pergi dari tempat ini. Kemudian kita akan diperlihatkan Vincent yang sangat kesal terhadap dirinya karena tidak bisa menjaga Thomas, dan langsung menghubungi Shane untuk datang ke klub luksus, membawa persenjataan dan seragam khusus supaya dia bisa melakukan penggeledahan. Selang beberapa lama kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Jennifer bersama Denison yang sekarang sudah berada di tempat ini untuk menangkap Vincent. Namun Denison mengatakan kepada Jennifer bahwa dia harus mengungkap kasus ini secara resmi dan menyuruh kepada Jennifer untuk pulang sekarang. Go on. Get some rest, honey. Setelah perbincangan yang sangat panjang, akhirnya Jennifer pun memutuskan untuk pulang. Ketika dia akan turun ke lantai bawah, tiba-tiba saja bertemu dengan Vincent di depan lift. Dia pun langsung tercengang. Sampai suatu ketika, Jennifer pun langsung terbawa suasana dan langsung menerobos untuk bisa menangkap Vincent di tempat ini. Akhirnya kejaran-kejaran pun telah terjadi. Dengan beberapa hal yang harus dilakukan, akhirnya mereka berdua pun adu jotos. Sungguh tanpa diduga, di mana Jennifer telah dilumpuhkan. Vincent mengatakan kepada Jennifer jangan ikut campur, karena sesungguhnya di mana Vincent adalah seorang intel yang telah melakukan pengintaian terhadap Stan Rubino dan Rob Novak selama 2 tahun. Sehingga apa yang dilakukan oleh Jennifer telah membongkar semuanya dan mengacaukan semua yang telah terjadi. Dan dia mengatakan dengan lantang tidak boleh ikut campur. Okay, tell me what he drugs are. 38. Locker 32, but I don't have the key. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Stan Rubino bersama ajudannya yang sedang menghajar Thomas. Dia mengatakan kepada Thomas apa yang akan dilakukan oleh ayahnya dan di manakah 25 kg narkotika yang telah disembunyikan. Namun Thomas mengatakan dengan lantang dia tidak tahu apa-apa. Tanpa basa-basi, Stan Rubino langsung menghajarnya. Asshole! Selang beberapa lama kemudian, setelah semua para penjaga telah lengah, akhirnya Thomas pun berhasil lolos dan melarikan diri membawa sebuah ponsel yang ada di tempat tersebut. Namun di sisi lain, Jennifer yang terus saja berusaha membawa telepon genggam hotel untuk bisa mengatakan kepada Denison dia dalam bahaya. Down is still here. Kemudian kita akan melihat Vincent yang sekarang berada di ruangan spa mengatakan kepada resepsionis bahwa dia ingin meminta loker nomor 23 untuk mengambil sebuah barang dari seorang wanita. Tanpa sadar, barang tersebut sudah tidak ada di dalam loker. Ternyata Denison dia langsung menodongkan senjata untuk bisa menangkap Vincent. Lalu tiba-tiba pertarungan yang sangat brutal, di mana Denison telah dihajar sampai pingsan. Karena ditakutkan Denison telah mati, akhirnya Vincent pun langsung mengangkat Denison untuk bisa dibangkitkan.
supaya dia tidak mendapatkan kasus yang sangat panjang. Lalu Denison langsung ditinggalkan begitu saja. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Vincent pun langsung datang ke sebuah ruangan, mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang asing. Ternyata itu adalah Thomas. Langsung mengutarakan kepada ayahnya bahwa dia telah lolos dari genggaman Stan Rubino, menyuruh kepada Thomas untuk diam di tempat. Namun sayang sekali panggilan telah terputus. Tanpa sadar, apa yang dilakukan oleh Thomas telah diuntit oleh Stan Rubino, karena ternyata itu adalah sebuah jebakan. Damn. Look like shit, partner. Singkat cerita, akhirnya Shane telah sampai di parkiran, bertemu langsung dengan Vincent untuk membawa senjata dan seragam. Namun tiba-tiba saja Shane malah menodongkan senjata kepada Vincent bahwa dia telah bekerja sama untuk bisa menggagalkan semua misi. Tetapi dia terus saja melakukan perbacotan yang sangat biadab. Tiba-tiba saja seseorang menyerah. Put the fucking gun down. Come on. Entah apa yang telah terjadi, baku tembak tersebut membuat Shane mati di tempat. Membawa telepon genggam yang telah dimiliki oleh Shane, dia pun langsung pergi untuk bisa menyelamatkan diri. Vincent yang sekarang sudah menduga bahwa ini telah terjadi. Sayang sekali di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Shane ternyata mendapatkan sebuah panggilan dari Denison untuk bisa menjalankan sebuah misi yang telah bekerja sama dengan Rob Novak, mengatakan bahwa Vincent adalah seorang provos dan dia harus dibunuh. Selang beberapa lama kemudian, di mana Jennifer bersama Denison pun telah mengetahui ada dua mayat polisi yang telah melakukan baku tembak. Tetapi Denison yang telah mengetahui bahwa Shane masih hidup, dia pun langsung membungkamnya untuk bisa dicekik sampai mati, supaya semua rencananya tidak bisa terungkap, sehingga apa yang akan dilakukannya bisa berjalan dengan lancar. Semua tingkah laku Denison belum diketahui oleh Jennifer. It's Sean Cass. You stay here with the bodies. I'm gonna lead him in. Kemudian akhirnya kita akan mengungkap siapakah polisi korup sebenarnya. Ternyata Denison yang sudah bekerja sama dengan Rob Novak sebagai bos mafia besar Amerika untuk bisa membuat sebuah rencana, tetapi karena tingkah lakunya termasuk juga anak buahnya membuat kekacauan, sehingga rencana pun telah ambiar dan semua orang harus menanggungnya, membuat Rob Novak kesal. Just do your fucking job. We clear? Singkat cerita, ketika Vincent menemukan Thomas, dia pun langsung dihajar oleh para ajudannya Stan Rubino, dan telah terjadi pertikaian yang sangat dahsyat. Bahkan dua bos mafia Stan Rubino dan Rob Novak, mereka berdua pun terus berselisih yang bisa mendapatkan 25 kg narkoboy. Melihat apa yang telah terjadi, akhirnya Rob Novak pun langsung membuat sebuah kegaduhan. Sungguh pertempuran yang sangat brutal, di mana Thomas telah keluar dari mobil sport untuk bisa keluar dari tempat ini karena Rob Novak telah membawa dan menyodongkan gas air mata di mana-mana supaya mereka bisa keluar. Tanpa disadari, Donna yang sekarang sudah berada di parkiran untuk bisa menjemput mereka berdua. Namun situasi sekarang semakin genting, di mana Thomas sekarang harus bersembunyi karena Rob Novak bersama para konco-konconya akan memburu mereka berdua. Setelah sekian lama melakukan pencarian, akhirnya Thomas telah ditemukan dan dia pun akan dibekuk. Lalu tiba-tiba
Untung saja Donna yang telah membawa senjata menyelamatkan mereka berdua. Tetapi sangat disayangkan, Rob Novak terus saja mengguyuri mereka semua dengan peluru yang terus saja berterbangan. Karena Vincent adalah seorang laki-laki, dia pun langsung keluar untuk menyerah kepada Rob Novak dan akan memberikan serbuk narkoboy tersebut. Namun Rob Novak yang sekarang sudah marah dan langsung membunuhnya. See ya. I'll be right back. Hang in there. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Stan Rubino yang telah digeledah oleh para polisi, sehingga Jennifer bersama Denison telah membawa Stan Rubino untuk bisa ditangkap dan dikawal oleh beberapa para polisi yang telah melakukan penggerebekan dalam kasino luksus. Di sisi lain, perjalanan yang sangat mengerikan di mana Vincent yang sekarang sudah tertembak meminta kepada Thomas untuk mengeluarkan handphonenya di dalam saku celana untuk bisa menghubungi Jennifer bahwa dia harus mendengar semua pesan suara dari Shane dari handphonenya yang telah dibawa. Sampai pada akhirnya Jennifer telah mengetahui bahwa dalangnya adalah Denison. Okay, just listen. Yes, Denison. Vincent Downs' internal affairs. He's 5 takedown out. Sungguh tanpa diduga, apa yang didengar oleh Jennifer membuat dirinya pun langsung merinding sebelum kuduk, sampai mempersiapkan senjata untuk bisa menghabisi Denison. Tanpa basa-basi, lalu tiba-tiba Wait, no! Requesting immediate help. Sungguh tanpa diduga, kecelakaan pun telah terjadi. Tiba-tiba saja Denison langsung keluar mengatakan bahwa Stan Rubino telah membawa senjata dan mereka semua telah terjadi kecelakaan menyerang beberapa polisi. Namun ketika dilihat dari ke belakang, Jennifer pun telah selamat, mengatakan kepada Denison adalah dalang semuanya. Arrest that fucker. Singkat cerita, di sisi lain juga diperlihatkan Vincent yang telah sampai ke rumah sakit, sehingga Donna bersama para perawat yang lainnya langsung datang ke ruangan operasi untuk bisa melakukan tindakan sangat cepat terhadap Vincent. Selang beberapa saat setelah itu, tiba-tiba saja di mana Jennifer pun sedang sekarat, mereka semua harus melakukan operasi secepatnya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, di mana Vincent sekarang sudah sadar, dia pun berhasil dan selamat dari kematian. Kemudian tiba-tiba saja Jennifer pun langsung datang dengan keadaan sekarang sudah siuman, mengatakan dan berterima kasih kepada Vincent. Good cop. Kemudian kita akan melihat beberapa waktu yang lalu ketika kejadian yang ada di parkiran. Terlihat ada Rob Novak yang sekarang sedang dihubungi oleh sang mafia besar ayahnya. Diangkat para komplotannya mengatakan kita harus balas dendam. Mr. Novak, it's Anderson, sir. We've got a problem. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Apa yang terjadi terhadap sebuah orang yang ada di tempat tersebut, pastinya kita mengetahui bahwa Denison telah ditangkap oleh para polisi. Namun, kejadian ini belum akan berakhir karena kejahatan selalu ada saja di setiap saat. Di mana bos besar ayahnya Rob Novak akan melakukan lontaran balas dendam terhadap seluruh para kepolisian dan semua orang yang terkait dengan anaknya Rob Novak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sutradara akan mendapatkan sesi berikutnya? Ya, kita tunggu saja updatean dari Pak Sutradara. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.